Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa yang budiman? Saya doakan semoga selalu sehat dan semangat, dan yang tak kalah penting tetap kuat dalam iman dan Islamnya. Saya kembali hadir untuk mengajak Anda menyimak kajian Buya Arazi Hasyim. Kali ini menjelaskan tentang bab kunut subuh dan cara bagaimana ketika kita sholat berjamaah sementara imamnya tidak melakukan kunut karena menganggap kunut subuh itu hadisnya lemah, juga dianggap bid'ah. Sebagaimana Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang dalam cuplikan video ini juga menganggap bahwa kunut subuh itu hadisnya lemah dan bid'ah. Kita simak dulu cuplikan video berikut ini. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya, hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Najis sekali mulut dia itu. Kalau Ustadz kayaknya nggak berani ngomong gitu ya. Dia kalau hidup di zaman Imam Syafi'i berani nggak ngomong gitu. Syafi'i, ente hadisnya dhaif, ente pelaku bid'ah, berani ngomong gitu. Dia nggak mikir jauh-jauh. Kunut subuh itu muhdats. Apa mana muhdats? Bid'ah. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Kata Ustadz seberang itu hadisnya dhaif dan tidak boleh ikut. Imamnya bid'ah. Jadi imam kita nih pelaku bid'ah. Guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub, Kiai Ali Mustafa Yaqub, tamatan sana juga langsung ngaji ke Syekh bin Baz, Imam Salafiyah, juga nggak gitu-gitu amat. Dan saya nggak pernah sholat di belakang beliau subuh terus beliau nggak kunut, selalu kunut. Padahal tamatan Saudi Pak, 9 tahun. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut, kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Imam kunut, kita nggak kunut, itu keluar dari Bapak, keluar dari imamah, itu keluar dari jamaah, nggak dapat pahala jamaah lagi. Tapi kalau dia sujud wajib ikut karena kita bermakmum dengan imam, nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Bapak ikut imamnya karena sudah ijma ulama, jika orang bersholat Syafi'i ikut bermadzhab Hanbali, sholatnya sah, ya, sholatnya sah, bahkan wajib. Jadi imamnya nggak kunut, jangan coba kunut Pak. Imam kunut, kita nggak kunut, itu keluar dari jamaah, nggak dapat pahala jamaah lagi. Masalahnya sudah jelas, jangan nanti dibilang lagi ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau beda nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya beda. Kelompok yang nyesat-nyesatin kita. Antum sering dibedain sama kelompok itu nggak? Jenggot kurang panjang, celana kurang jingkrang. Kalau subuh kunutan, habis sholat zikiran, keras-keras lagi, tidak benar kan? Tahlilnya kenceng loh. Ya udah ahli bid'ah bener udah. Nah, dari cuplikan video tadi, maka perlu kita ketahui penjelasan yang lengkap mengenai bab kunut subuh secara lebih mendalam. Dari itu saya mengajak Anda untuk menyimak kelanjutan video ini biar kita semua tidak gagal paham. Dalam lanjutan video ini juga memuat tanggapan Buya Arazi Hasyim mengenai istilah sebutan Ustadz Subhat, istilah baru yang muncul belakangan ini. Mari kita simak bersama. Bagaimana dengan cara sholat tadi? Bapak biasa kunut Syafi'i, terus di Masjid Muhammadiyah nggak kunut. Gimana? Bapak ikut imamnya karena sudah ijma ulama, jika orang bersholat Syafi'i ikut bermadzhab Hanbali, sholatnya sah, ya, sholatnya sah, bahkan wajib. Jadi imamnya nggak kunut, jangan coba kunut Pak. Bapak keluar dari imamah, itu keluar dari jamaah, nggak dapat pahala jamaah lagi. Sama, mohon maaf, imam kunut, kita nggak kunut, itu keluar dari. Namun tidak berkunut tuh nggak mesti ngangkat tangan. Ingat ya, berkunut nggak mesti ngangkat tangan. Cuma saya khawatir kalau kita ngangkat tangan, takut ada perasaan merasa lebih pinter dari yang di samping ngangkat
tangan. Supaya itu tidak muncul, angkat saja tangannya. Ya, angkat tangannya. Oh, itu hadisnya dhaif Ustaz. Kata Ustaz seberang, itu hadisnya dhaif dan tidak boleh ikut. Imamnya bid'ah. Jadi imam kita nih pelaku bid'ah. Gimana jawabnya? Dia kalau hidup di zaman Imam Syafi'i berani nggak ngomong gitu? Syafi'i, ente hadisnya dhaif, ente pelaku bid'ah, berani ngomong gitu? Dia nggak mikir jauh-jauh. Ya, kesemangatan mensahihkan dan mendhaifkan hadis, akhirnya sampai kepada kesimpulan seperti itu. Gitu Pak. Jadi Bapak wajib ikut imam. Imamnya nggak kunut, ya sudah nggak usah kunut. Ustadz subhat gitu ya. Wah, ini istilahnya menyeramkan sekali ya. Itu baru muncul zaman sekarang loh ya. Istilah Ustadz subhat. Itu istilah bid'ah itu. Kok sampai istilah subhat? Subhat itu kan persoalan fikih. Antara halal dan haram disebut dengan subhat. Kok Ustadz disebut subhat? Betapa najisnya mulut Anda itu. Kita kasih tahu gitu Pak. Ya. Najis sekali mulut dia itu. Masa Ustadz disebut syubhat? Lalu yang pas apa? Bukan, gak usah disebut Ustadz syubhat lah. Kalau bahasa Arab itu sederhana, Ustadz mukhalif, Ustadz yang beda sama kita, selesai. Lalu gimana? Tadi pertanyaannya, gak usah ngaji ke Al-Azhar, ngajinya ke Madinah aja gitu. Itu siapa yang ngomong Pak? Ustadz juga? Kalau Ustadz kayaknya gak berani ngomong gitu ya. Tapi dulu di zaman-zaman saya tahun 2000-an itu memang ada trauma, khususnya di kampung saya, trauma di beberapa daerah terhadap tamatan Azhar. Justru dulu larangannya jangan ngaji ke Azhar. Kebalik Pak ceritanya. Bukan jangan ngaji ke Azhar itu karena Azhar pulang-pulang itu anti mazhab dulu. Itu di kampung kita di Sumatera Barat. Jadi image-nya kalau pulang dari Azhar anti tarekat sufi, anti mazhab, anti Asy'ari. Dulu begitu. Sekarang udah enggak. Nah, sedangkan di sini kalau pulang dari Al-Azhar nanti jadi syubhat. Tapi kalau pulang dari Madinah nanti anti tarekat, anti sufi, anti mazhab. Oh, itu yang benar kan gitu katanya. Jadi kebalik. Ternyata masing-masing daerah punya kasus sendiri. Yang benar gimana? Setahu saya al-ibrah laisa bil makan. Orang itu tidak tergantung di mana dia ngaji saja, tapi tergantung dirinya faham atau tidak. Meskipun dia bertahun-tahun ngaji di Madinah, ngaji di Azhar, kalau nggak ngikutin manhaj orang di situ nggak akan berubah. Seperti tadi, tamatan Azhar tapi ngajinya di luar Azhar, jadi Azhari nggak? Jadi Ayu Azhari kali ya. Tamatan Madinah tapi nggak ngikutin metode-metode ulama-ulama sekitar Madinah itu yang anti mazhab, nggak akan jadi anti mazhab. Udah banyak kawan kita begitu, seperti senior kita, ulama kita di sini, Dr. Mardi ya. Itu nggak gitu-gitu amat kok gitu. Guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub, Kiai Ali Mustafa Yaqub, tamatan sana juga langsung ngaji ke Syekh bin Baz, Imam Salafiyah, juga nggak gitu-gitu amat. Dan saya nggak pernah sholat di belakang beliau subuh terus beliau nggak kunut, selalu kunut. Padahal tamatan Saudi Pak, 9 tahun, bukan 4 tahun, 9 tahun. Kurang apa? Jadi beliau duduk di sana, ngaji di sana 9 tahun, nggak pernah merubah mazhab Syafi'inya. Itu. Jadi bukan masalah berangkat ke sana, jangan berangkat ke sana, tapi sebelum berangkat udah mateng atau belum? Itu aja masalahnya Pak. Jadi silakan adik-adik kita yang mau berangkat ke Timur Tengah, matangkan mazhabnya, manhajnya, akidahnya, rohaninya. Insya Allah ketika pulang-pulang tambah kaya ilmunya. Dimanapun dia ngaji, mau di Azhar, mau di Madinah, mau di Hadramaut, mau di Tarim, mau dimanapun. Ya. Cukup Ustaz ya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.